saya menuju ke menara drum atau kulo ya, drum tower ya. Ini fungsinya beda dengan bell tower. Ini fungsinya adalah memberikan informasi ke penduduk mengenai waktu ya, waktu baik bulan, hari maupun jam ya. Jadi ini lokasinya dekat ya, tinggal jalan kaki aja ke drum tower ini. Hari ini ternyata ramalan cuaca benar ya. Temperatur panas banget, yaitu sampai 27 derajat Celcius ya. Panas sekali. Jadi nggak usah pakai jaket, keringetan. Nah ini drum tower ya. Drum tower ini dibangun tahun 1380. Jadi 4 tahun lebih cepat ya. Jadi fungsi dari drum tower ini beda. Ini memberikan informasi ke penduduk mengenai waktu ya. Beda dengan bell tower untuk memperingati atau mengingatkan ada acara tertentu gitu. Nah ini drumnya ini terbuat dari kulit ya. Terus, nah ini dalam kalender Tiongkok ini 1 tahun ini dibagi dengan 24 Qieci. Qieci itu artinya posisi bumi terhadap matahari setiap 15 derajat. Kan satu putaran itu 360 derajat. Saya nggak hafal lah, satu-satu mesti lihat di internet ya. Jadi dibagi 24 kali 15 kan 360 derajat. Terus 4 musim, yaitu musim bercocok tanam, musim panas, musim gugur, musim dingin gitu ya. Dan ternyata kalender ini sangat luar biasa ya, diadopsi oleh Korea, Jepang, dan Vietnam. Mereka menggunakan yang sama gitu, sistem kalender Tiongkok kuno ini ya. Memang orang Tiongkok banyak akal. Nah ini contoh-contohnya dibagi dengan 24 ya. Jadi ada musim dingin, ada makan onde-onde segala macam, ada Qingmingcie. Kalau kita di sini cengbeng ya. Cengbeng itu jadi membersihkan makam. Nah ini jadi dari 24 ini jadi 4 musim ini dibagi 4 lagi jadinya. Dibagi 6 ya. Karena satu musim itu dianggap 90 derajat ya. Jadi 90 derajat dibagi 6 lagi, jadi 15 derajat gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari itu pembagian 24 Qieci ini, itu lihat aja di internet, dijelaskan lebih jelas ya. Bulan berapa sampai tanggal berapa, masuk yang mana gitu ya. Pokoknya totalnya ada 24 ya. Intinya posisi bumi terhadap matahari 15 derajat gitu. Nah ini kebenaran yang ke-14. Nah ini lain lagi, ini bagian hari ya. Jadi satu hari ini dibagi 24 jam. Dan setiap 2 jam tuh diganti. Jadi dibagi 12. Per bagian itu 2 jam berbeda gitu. Itu namanya sechen. Ya. Jadi jam 1 sampai jam 3, jam 3, jam 5, jam 5 sampai jam 7. Jadi orang yang tanggal lahirnya sama, jam berbeda, nasibnya berbeda gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang sama-sama Shio Kuda, terus lahirnya tanggalnya sama, terus nasibnya sama. Belum tentu, karena ada yang lahir pagi, ada yang lahir sore atau malam gitu ya. Nah itu namanya sechen. Dan ini dipakai juga untuk meramal nasib seseorang gitu, sechen ini. Jadi kalau sampai sekarang masih dipakai kalau mau mengetahui nasib, menghitung dengan tepat, bukan hanya tanggalnya aja, tanggal lahirnya aja, tapi harus tahu jamnya jam berapa. Jadi tanggal lahir kapan, jamnya jam berapa gitu, baru bisa kasih data yang lebih akurat, ramalan nasibnya itu ya, fortune telling ya. Nah ini yang tadi yang 1 tahun dibagi 24 Qieci ini ya. Jadi dari berapa ratus tahun yang lalu aja udah pakai sistem seperti ini ya, bayangkan gitu ya.
UNESCO sudah menetapkan kalender Tiongkok kuno ini sebagai warisan budaya tak benda ya. Jadi memang benar-benar luar biasa ya. 这里就是陈列了各式各样的鼓。古代的各种各样的鼓，有的是乐器，有的是战鼓。Ini siapa aja, jenisnya apa, detailin nih, gila ya. Doang. Ku.鼓我们也看完了。这个是铜做的铜鼓，青铜。青铜。青铜鼓。Jadi drumnya ada yang dari bronze ya. 它既是乐器， bukan dari kulit ya. 然后也是祭祀用的祭器，然后还是礼器，Drum tower ini terdiri dari 3 lantai. Jadi kalau mau naik ke atas ada 2 lantai lah. Ini lantai pertama. Ini totalnya ada 3 lantai, tapi saya nggak naik ke atas. Jadi ini hanya mau menunjukkan peradaban manusia sudah dari abad ke-14 ya, abad ke-15 sudah bikin sistem bagaimana menginformasikan penduduk kita ini kapan, jam berapa, waktunya kapan, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas, terus periode 2 jam per hari, malam ada 5 kali 2 jam, itu semua diceritakan. Jadi memang sangat detail dan budaya Tiongkok ini memang sudah tua, jadi nggak heran dari tahun ke tahun pasti ada progres lebih detail. Jadi saya bilang mau kunjungin Tiongkok 10 tahun mau pelajaran budaya nggak bakal habis. 我说来中国4年，每个地方你要学习，实践不够。中国的故事太老了，文化源远流长，故事太老太多，sejarah budaya terlalu besar, terlalu banyak. 活到老学到老，中国的古话。nggak bakal selesai habis belajarin budaya. Ini hanya sebagian kecil daripada budaya Tiongkok. 只有一点点中国的文化。这准备到了。好。今天前5天你看，今天他也。Ini 3 lantai yang drum tower ya. 你看西安前5天现在也3。Lagi yang paling atas tapi tadi saya nggak naik. 应该是5岁了。你就可以上2楼。对啊，上2楼。上那个楼上不了。爬不上面啊，那个上面怎么爬上去？没上过。但是你要去兵马俑华清池那边景点多，兵马俑华清池、秦人地洞、鸿门宴，那就1整。